Memang aku sendiri ya untuk balik lagi ke apa namanya pakai memudahkan saya gitu saat ini ya memang pakai baju itu perak dan tembaga itu. Baju perak dan baga. Yes, soalnya aku sadar juga nggak setiap hari aku bawa-bawa beginian. So nggak mungkin aku di kantor gini, lu berisik lo berisik, jangan ngomong deh, gue capek gitu ya Iya. kan, nggak mungkin kan? Iya. Aku disangkanya gila nanti kan. Hmm. Terus habis itu nggak mungkin aku tiba-tiba bawa gini aku kristal, aduh selamatkan aku dari vibrasi jelekmu gitu. Nggak mungkin aku tiba-tiba gini-gini kan gitu. Nanti aku disangka gila dan tidak menarik di mata orang. Iya. Tidak manis kan. Ya kalau aku diem-diem aja terus aku pakai kaos aja udah diem. Kamu mau ngomong apa juga aku pasti diam gitu. Terus kayak dia juga melindungi kita dari radiasi. Apalagi radiasi ponsel, radiasi wifi, aku sih pakai kalau emang buat tidur sih. Jadi kalau aku tidur, aku pasti pakai kaos perak dan tembaganya. Karena dia melindungi aku dari wifi. Jadi kalau malam wifi emang aku cabut gitu ya. Oh, iya. Handphone aku matiin di airplane mode gitu. Iya serius, aku matiin. Semua aku matiin. Tapi kan tetanggaku nggak bisa aku suruh. Matiin wifi dong malam-malam gitu, nggak mungkin kan gitu. Ternyata soalnya dari kamarku wifi tetangga dapet. Oh gitu. Ya berarti radiasi sebesar itu gitu kan. Jadi aku nggak apa ya aku sebegitunya berusaha untuk melindungi tubuh aku sih di era kapitalis ini gitu. Di era dimana manusia sebegitu ignorance-nya terhadap kesehatan, aku segitunya berusaha melindungi aku dan keluarga aku gitu ya. Semuanya satu rumah memang pakai itu semua. Kalau tidur aku wajibin anakku pakai ya, karena ini yang melindungi kamu dari radiasi, melindungi kamu dari lampu biru, melindungi kamu dari banyak ya hal-hal buruk. Kebetulan kita lagi di rumah Raswa saat ini. Di luar itu lagi ada kegiatan meditasi, sound healing, sound bathing bareng sama anak-anak temu tumbuh. Temu-temu. Ya, memang mereka setiap bulan selalu melakukan kegiatan meditasi bersama gitu. Kenapa sih meditasi gitu? Ini buat teman-teman semua yang butuh meditasi. Sebetulnya secara fisik dan secara kebersamaan sebetulnya bagus dilakukan karena untuk penyatuan energi bersama supaya kita bisa naik bersama gitu. Oh gitu. Jadi naik frekuensi bersamaan. Kalau sendirian itu bisa, tapi kalau rame-rame pasti akan lebih mudah. Sama kayak kita lagi sholat berjamaah, pasti akan menyatukan vibrasi yang sama gitu. Atau pergi ke gereja bersama gitu. Doanya pasti lebih kenceng karena frekuensinya lebih besar gitu. Sama kayak meditasi. Cuma kan memang cara orang berbeda-beda untuk menjalani kedekatan dirinya terhadap dirinya masing-masing atau Tuhan yang ada di dalam dirinya. As we all know ya, kita misalnya belajar tentang sejarah gitu di era tahun di bawah 1900-an itu ada yang namanya Grand Tartarian Era gitu. Di sana itu ada baju kesehatan as we all know namanya baju zirah. Nah baju zirah itu dipakai untuk kita manusia itu untuk self healing, untuk membenahi semua sel elektromagnetik yang ada di dalam tubuh kita. Nah dan zaman dulu pun kalau bukan di Indonesia gitu, di negara yang ada saljunya, dulu orang pakai tongkat, tau nggak? Tongkat yang terbuat kepalanya dari koper itu, tembaga, terus dia langsung nyampe ke tanah. Karena di tempat es dia butuh grounding. Sepatunya kan berarti pakai karet kan? Karena es. Iya. Nggak mungkin grounding kan? Mereka pakai tongkat itu. Nah tongkat itu nyambung ke tanah. Nah dulu tongkat yang aki-aki disangka kayak buat aki-aki jalan susah itu, ternyata dulu itu gunanya itu untuk grounding. Oh gitu. Yes. Tapi zaman sekarang tongkat aki-aki itu di bawahnya ada karetnya lah, itu nggak, berarti gunanya udah salah persepsi sekarang manusia gitu. Ya wajar aja sih karena waktu itu memang buku-buku sejarah yang mempelajari tentang Tartarian dan
apa namanya, kehebatan Tartarian era zaman dahulu memang dibakar semuanya. Oh gitu. Jadi memang sengaja di era Nazi itu dibakar semua buku-buku bersejarah. Dan kayak kesehatan secara gratis itu dihabiskan semuanya gitu, supaya memang dimonopoli tentang kesehatan gitu. Dan ya itu semua emang udah didesain sama mereka-mereka yang pengen menguasai dunia gitu. Bel-bel itu yang di gereja itu dihilangkan semuanya, dicopot semua belnya. Kalau misalnya tahu gereja-gereja zaman dulu itu kalau sadar ya, itu belnya itu semuanya tuh udah dicowakin supaya tidak bunyi. Oh gitu. Kalau sadar itu tidak ada sekarang bel yang nyata, yang beneran yang gede-gede itu dicopot-copotin, dibuang-buangin, dihilang-hilangin. Kenapa tuh? Kenapa? Karena itu sebetulnya mereka menggunakan frekuensi untuk kesehatan masyarakatnya. Oh gitu. Frekuensi. Jadi bel itu adalah suatu alat kesehatan. Bunyi dan frekuensi itu adalah alat kesehatan seperti ini. Ini adalah frekuensi yang benahi tubuh kita. Sama kalau kita misalnya mengucap apapun, itu adalah frekuensi dan getaran untuk tubuh kita. Makanya kalau ngomong itu harus baik-baik aja, karena itu akan membenahi tubuh kita. Kalau kita ngomongnya nggak benar, ya pasti akan tidak baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia itu punya sistem ya, punya sistem untuk detox sendiri gitu ya. Tapi masalahnya manusia zaman sekarang nggak ngerti caranya detox. Jadi gimana? Jadi mereka selalu konsumsi hal-hal racun atau secara, jadi kita nih ada punya 5 tubuh gitu kan. Tubuh fisik, tubuh rasa, tubuh pikiran gitu, tubuh spiritual, lalu tubuh kejiwaan gitu. Nah, kelima tubuh kita ini, manusia zaman sekarang nggak ngerti caranya untuk buang racunnya gimana gitu. Ya salah satunya bisa berpuasa. Salah duanya itu bisa olahraga gitu. Berpuasa, olahraga, terus habis itu salah tiganya di Solo. bener banget. Berpuasa, bisa grounding juga. Sebetulnya gunanya grounding itu adalah memperlancar sistem di tubuh kita gitu. Ketika semua sel terbuka, limfatik terbuka, neuron sistem terbuka, untuk perjalanan semua sampah yang ada di dalam tubuh kita itu berjalan dengan lancarnya. Ketika semuanya lancar, itu detoxnya akan mudah gitu. Makanya kalau nggak lancar biasanya orang pada sakit. Grounding itu biasanya orang duduk atau berdiri, copot sepatu di tanah, ngelihat matahari, sambil peluk pohon gitu. Kalau aku sukanya gitu. Kenapa peluk pohon? Karena kita nambahin oksitosin di dalam tubuh kita gitu, menambah sel cinta lah di dalam tubuh kita. Nah itu bantu banget untuk detox gitu ya. Atau masuk ke dalam air laut gitu, cuci satu badan sampai kepala masuk ke dalam laut gitu. Cuma kita sadar gitu ya, orang Jakarta lah ya, aku orang Jakarta atau orang kota gitu yang kita tinggal di perkotaan, yang itu sangat mustahil dilakukan setiap harinya gitu kan. Nyebur di laut sakit kuning langsung. Ya kalau di sini salah ya, jangan di Jakarta ya gitu. Kalau bisa agak jauh dari Jakarta karena itu banyak penyakit. Agak serem memang kalau di Jakarta sekarang. Jujur aja gitu, kalau misalnya di Jakarta kamu mau grounding juga, itu lapisan tanahnya udah nggak tanah lagi gitu loh. Itu udah nggak nyentuh bumi lagi rasanya gitu. Apalagi teman-teman yang tinggalnya tuh kayak di apartemen gitu. Udah tuh susah banget untuk grounding sih. Sangat tidak mungkin untuk melakukan grounding. Ya mungkin kalau aku sih memang pakai kaos dari Perak dan Tembaga itu gitu. Jadi memang kalau pakai kaos dari Perak dan Tembaga itu, kita itu kayak mengaktifkan mengaktifkan far infrared di dalam tubuh kita gitu, yang bisa melancarkan semua. Kerjanya sama kayak kita lagi grounding gitu, untuk bantu detoksifikasi tubuh kita. Memang aku sendiri ya, untuk balik lagi ke pakai
memudahkan saya gitu saat ini ya memang pakai baju itu perak dan tembaga itu. Baju perak dan tembaga. Yes. Soalnya aku sadar juga nggak setiap hari aku bawa-bawa beginian. So nggak mungkin aku di kantor gini, lu berisik lo berisik, jangan ngomong deh, gue capek gitu ya kan, nggak mungkin kan, aku disangkanya gila nanti kan. Terus habis itu nggak mungkin aku tiba-tiba bawa gini aku kristal, aduh selamatkan aku dari vibrasi jelekmu gitu, nggak mungkin aku tiba-tiba gini-gini kan gitu, nanti aku disangka gila dan tidak menarik di mata orang, tidak manis kan. Ya kalau aku diem-diem aja terus aku pakai kaos aja udah diem, kamu mau ngomong apa juga aku pasti diam gitu. Terus kayak dia juga melindungi kita dari radiasi, apalagi radiasi ponsel, radiasi wifi. Aku sih pakai kalau emang buat tidur sih. Jadi kalau aku tidur aku pasti pakai kaos perak dan tembaganya, karena dia melindungi aku dari wifi. Jadi kalau malam wifi emang aku cabut gitu ya. Handphone aku matiin di airplane mode gitu. Iya serius, aku matiin. Semua aku matiin. Tapi kan tetanggaku nggak bisa aku suruh. Matiin wifi dong malam-malam gitu, nggak mungkin kan gitu. Ternyata soalnya dari kamarku wifi tetangga dapet. Oh gitu. Ya berarti radiasi sebesar itu gitu kan. Berarti bisa pakai wifi tetangga ya? Bisa, tapi nggak tahu passwordnya gitu. Ya intinya gitu. Jadi aku nggak apa ya. Ya aku sebegitunya berusaha untuk melindungi tubuh aku sih di era kapitalis ini gitu. Di era dimana manusia sebegitu ignorance-nya terhadap kesehatan, aku segitunya berusaha melindungi aku dan keluarga aku gitu ya. Semuanya satu rumah memang pakai itu semua. Kalau tidur aku wajibin anakku pakai ya, karena ini yang melindungi kamu dari radiasi, melindungi kamu dari lampu biru, melindungi kamu dari banyak ya hal-hal buruk. Nih, bentuknya kayak kaos biasa. Nih, kayak kaos biasa ya. Nah terus perak dan Nggak berasa tembaganya berat gimana? ya? Iya. Enggak berat. Nggak berat ya? Kayak kaos biasa, nyaman banget gak sih? Iya. Ya anyway gitu. Jadi aku memang pakai ini untuk tidur. Aku pakai ini untuk grounding sekalian. Jadi dia enhancing the power of the ininya. Groundingnya, jadi nyalain infrarednya lebih kencang lagi di badan gitu. Oh gitu. Iya, jadi mempercepat kesembuhan ya, mempercepat sih. Nah ini aku bawa lampu ya. Sebetulnya kita ini manusia ini kan adalah electromagnetic human gitu. Kita sebetulnya manusia elektrik gitu kan. Nah sebetulnya kita juga punya. Kita manusia sebagai superconductor. Kita ini adalah conductor gitu. Kita tuh juga punya energi gitu. Nah kebetulan dia bisa juga karena dia juga nyatanya lebih kenceng lagi daripada gue. Iya. Di baju kamu bisa nggak? Baju aku tuh. Ya nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Tangan kamu bisa nggak? Tangan kamu bisa nggak? Nggak bisa juga. Berarti kamu udah capek. Oh iya. Rudy udah capek hari ini. Nggak bisa. Iya. Jadi kalau di sini ditaruh gitu aja udah nyala. Kita tuh harus tahu bahwa sebetulnya handphone ini sangat punya radiasi tinggi terhadap tubuh kita. Handphone, jam Apple, itu dia melemahkan tubuh kita by the way. Nah kalau kayak gini nih, kamu pegang ini, pegang gitu ya. Kamu gini, nah, yang kenceng ya, kenceng ya, nggak kenceng ini, kenceng dong, kenceng ya. Kok nggak kenceng sih? Taruh ya. Nah. Kenceng nggak? Kencengin ya? Kenceng ya? Tapi dia mulai lemah nih. Coba kita pakai ini nih. Kita pakai ini di sini deh. Pegang aja guys. Kencengin? Kencengin? Kok lemah kamu? Kenceng. Ya gini baru kenceng. Ini pakai jamnya apa ini? Enggak kok. Bukan jam yang itu ya.
Jadi sebetulnya kalau kamu pegang ini handphone, kenapa dia lemah banget? Langsung kebuka gitu. Iya. Karena sebetulnya dia radiasinya tuh masuk ke sini. Masuk ke tubuh. Dia itu sebetulnya disrupting our cell. That's why they call it cell phone. Karena dia merusak sel di dalam tubuh kita sampai badan kita tuh jadi lemah memang. Ada percobaan waktu itu ada orang pakai jam tangan yang Apple Watch itu, dia nggak bisa begini sampean. Oh iya. Ya begitu dicopot dia bisa begini. Oh gitu. Aku memang pakai ini supaya kebetulan kan aku juga kemarin itu sakit aritmia ya. Pas lagi ada apa ya ketidaknormalan detak jantung dari aku gitu. Aku langsung pakai ini memang nggak pernah kambuh lagi sih. Oh gitu. Ya ini lumayan bisa menyelamatkan aku waktu itu. Iya iya. Bagusnya sih makin lama makin bagus ya. Cuma kebetulan aku makainya ketika tidur aja. Ketika tidur aja. Jadi aku pakai buat tidur doang karena mungkin aku bantu aku untuk grounding selama aku tidur. Karena kan tubuh kita kan tidak banyak waktu untuk grounding, apalagi ini aku sibuk banget jadi orang. Aku satu hari bisa ke 3 atau 4 tempat gitu, 4 event gitu, satu hari gitu. Nah, kapan aku punya waktu grounding coba? Gak ada. Kadang kalau pagi juga milih gitu, gue mending grounding apa olahraga nih? Waktunya gak banyak. Kebetulan saat ini aku belum punya banyak waktu untuk diri aku banget gitu. Nah, aku ya akalin pakai ini memang. Enggak sih. Enggak. Asal perawatannya bener aja. Oh gitu. Yes. Oh. Enggak boleh dipakai deterjen yang ini memang chemicals. Kalau kamu pakai yang deterjen yang ada chemicalsnya, pasti dia hilang serbuknya. Karena ini ditembakkan menggunakan nanoparticles. Itu perak dan tembaga di benangnya. Jadi nanopartikel perak dan tembaga di benangnya untuk jadi kaos ini. Yes. Aku dari November sih pakai. November tahun lalu. Oh, udah hampir setahun. setahun ya. Oh, Iya, aku iya. hampir setahun, benar. Iya, setahun ya. Iya, tapi kalau misalnya tahu aku dulu sama sekarang, mukaku jauh beda. Oh iya. Iya, jauh lebih segar katanya, jauh lebih muda katanya. Astengkara gitu. Lumayan sih, lebih berasa lebih sehat ya. Tahun lalu aku masih sakit. Hanya karena kaos ini ya. No, semuanya. Jadi Oh, aku semuanya. pakai ini juga, aku pakai aromaterapi juga, dan aku pakai celana yang terbuat dari batu turmalin itu. Nggak, karena sebetulnya gini, aku kan sibuk ya orangnya ya. Jujur aja punya waktu untuk berolahraga atau grounding itu bisa dihitung gitu, dan satu minggu tuh aku nyari waktu untuk rebutan sama diri aku gitu, tetap menjaga keseimbangan antara kesibukan juga ya, kesehatan juga ya, keluarga juga ya, me time juga gitu ya. Aku mengatur keseimbangan di antara itu semua, emang aku juggling di antara itu semua. Ya memang tidak mudah menemukan waktu untuk grounding lama ya. Jadi ya mau nggak mau aku harus mengakali untuk saat ini gitu, demi kesehatan aku gitu. Aku sangat percaya bahwa sebenarnya kita ini butuh bantuan alam gitu. Apalagi saat ini banyak hal yang diberikan kepada manusia seadanya tuh hal-hal yang kurang baik ya. Memang banyak itu penguasa tidak ingin kita sehat itu gitu. Jadi memang mereka pengennya kita tidak sehat supaya mereka bisa jualan obat. Nah kalau aku memang berupaya untuk tidak makan obat sama sekali. Jadi aku memang berusaha untuk berada di lingkungan atau vibrasi yang menurut aku tidak akan membuat saya sakit. Kalau kita polyester gitu, itu tuh di bawah 100 Hz. Nah, itu tuh biasanya ngerusak, disrupting our energy gitu. Tapi gimana pun juga kalau kamu berada di antara vibrasi yang tinggi, tuh uang tuh cuma tools lah gitu. Uang tuh cuma tools. Nah, kamu itu membayar dengan vibrasi memang.
Cewek dan cowok. Ada yang buat cewek sih lebih kecil gitu, tapi honestly aku suka yang unisex ini yang besar dan aku ambilnya tuh yang extra large gitu, yang 2L gitu. Karena aku pakai buat tidur. Jadi aku pakai agak kegedean kayak pakai rok panjang gitu. Oh iya. Karena dia bisa langsung sampai kaki kan. Jadi dia tertutup sampai kaki gitu. Oh gitu. Iya, jadi kan gede gitu, enak gitu. Terus rasanya kalau pakai ini badannya langsung hangat. Oh gitu. Langsung hangat satu badan gitu. Dia cucinya itu cuma direndam aja, tidak boleh dikucek, dan dijemurnya itu tidak boleh langsung kena matahari. Jadi dia harus di shade gitu di dalam. Kalau biasanya aku angin-anginin, kasih kipas angin gitu. Kasih kipas angin. Itu langsung ini kering. Kering? Nggak lepek basah gitu ya, nggak itu ya. Kering, aku selalu pakai soalnya tiap malam. Iya. Wah, aku punya beberapa sih, jadi aku punya ganti-gantian. Anak juga punya beberapa ganti-gantian. Jadi ya memang aku lumayan sebegitunya menjaga kesehatan aku daripada aku harus beli tas harganya mahal gitu. Aku lebih suka pakai hal yang benar-benar bisa menyehatkan aku gitu. Betul. Yes, kalau bisa ya kita bangun semua teman-teman gitu untuk bisa sadar bahwa jaga frekuensi kita, jaga energi kita gitu. Ya, masing-masing orang punya tujuannya masing-masing ya. Ada juga yang untuk berdoa, ada juga yang untuk detox, ada juga yang untuk self healing, ada juga yang untuk menenangkan diri gitu, relax atau punya tambah temen gitu. Karena nggak banyak juga punya satu vibrasi yang sama gitu untuk mencari teman yang satu rasa gitulah ya gitu. Mungkin kalau kamu emang sukanya heavy metal gitu, kamu pasti akan nonton datang ke konser, ya kan? Sama aja kayak di sini untuk cari teman-teman yang punya satu rasa yang sama, ya datang ke tempat yang mungkin kesukaannya sama gitu, which is meditasi. Nah itu kalau cari teman ya. Tapi di sini juga ada tempat buat kayak sekalian bisa ngelihat diri sendiri itu, misalnya kayak bisa ngelihat tarot juga, bisa juga tarot reading, ada juga bisa baca pace, itu tulisannya bazi gitu. Pace reading gitu. Terus bisa juga ada human design reading gitu. Terus Human ada design itu apa ya? Human design itu sebetulnya penggabungan antara astrologi chart dengan I Ching. I Ching ya. Itu tuh sebetulnya dari Chinese ya. Jadi kayak old Chinese gitu, mereka pakai cara itu untuk melihat semua pergerakan bintang dan benda-benda langit itu kita samakan terhadap tubuh kita gitu. Jadi memang dipercaya bahwa kita punya blueprint. Tubuh kita dengan vibrasi kita ini punya blueprint di langit. Jadi ya di I Ching itu memang dipelajari setiap benda-benda langit itu punya di cakra kita masing-masing gitu. Aku kurang begitu mendalami, cuma aku mengerti cuma sekelibat saja. Karena tapi itu kan adalah sebuah ilmu pengetahuan untuk mendalami ilmu kehidupan atau ilmu kemanusiaan. Soalnya kalau aku pikir ya, ilmu yang tertinggi adalah ilmu soal kehidupan sih. Ya ekonomi bagus juga, tapi memang eventually kita akan belajar untuk mati. Mau matinya kayak apa? Karena ketika kita kenal dengan diri kita akan memudahkan diri kita untuk menerima akan kehidupan dan kematian. Temu tumbuh ini adalah teman-teman yang bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi lah ya, yang mau bertemu dan mau bertumbuh bersama. Semuanya tapi khusus untuk meditasi. Ada banyak hal, ada ilmu pengetahuan tentang kesehatan juga, apapun yang menumbuhkan kamu gitu. Pelajaran tentang diri, pelajaran tentang yaitu tadi human design, I Ching, astrologi, atau malah banyak hal di sini yang bisa dipelajari gitu. Ada di sini juga ada Ayurveda juga, kita belajar tentang kesehatan diri juga. Oh ya, jadi kemarin aku di sini kebetulan untuk bantu teman-teman untuk ngebaca keadaan kesehatannya mereka gitu. Jadi ada yang datang bertanya, kadang nggak usah dengan ada pertanyaan,
Cuma kayak taruh tangannya di sini untuk menyatukan energi kita bersama dengan aromaterapinya. Aku langsung ngebacain keadaan tubuhnya dia, pemikirannya dia, rasanya dia, sampai kadang kejiwaannya mereka gitu. Nah itu biasanya kebaca tuh, Iya, kebaca iya. semuanya ya, ada yang nangis, ada yang ya langsung masuk ke dalam diri mereka gitu. Karena aku percaya bahwa sebetulnya apapun yang kamu alami di dalam hidup memang tidak bisa terlepas dari pertama adalah tubuh. Ada pikiran, ada rasa, lalu ada spirit, ada jiwa. Nah itu tubuh itu nomor satu gitu. Jadi memang dari sini kita minta bantuan sama chi dari tumbuhan-tumbuhan ini yang kita pinjam chi-nya untuk bisa menselaraskan tubuh kita dengan nature gitu. Jadi kita pinjam dia memang. Dan aku suka banget karena di di aromaterapi ini kita pakai tumbuhan, karena kalau kita sadari bahwa tumbuhan itu ketika mereka dipotong daunnya gitu, dia akan tumbuh lagi. Jadi kemampuan regenerasinya tumbuhan tersebut itu kita pinjam memang. Jadi semua kemampuan dari tumbuhan ini memang masing-masing dari titik-titik chi-nya kita itu dipinjam, kita pinjam dari dia gitu untuk untuk mempercepat kita memberikan tubuh kita tempat untuk self healingnya. Ya sebetulnya karena kebetulan aku kan memang sembuh karena aromaterapi ini kan ya, untuk sakit aku waktu itu kena autoimun gitu. Dan beberapa teman-teman yang kita sudah kasih rujukan untuk menggunakan ini, banyak kasus-kasus yang menurut aku lumayan berat, dari medical pun tidak bisa handle gitu. Tapi ya pakai ini ya astungkara mereka sehat jadi dan sembuh gitu. Jadi ya kita masih berusaha untuk menyadarkan teman-teman bahwa sebetulnya kita ini punya kemampuan untuk self healing gitu. Cuma ya kita bantu tubuh kita untuk diberikan tempat dan waktu untuk self healingnya. Pemakaiannya tuh cuma dihirup doang gitu. Dihirupnya tuh cuma biasanya ditaruh di tangan, dihirup doang. Selama 3 detik pertama itu memang cara kerjanya dia langsung masuk ke otak gitu. Dia langsung masuk ke otak, dia perintahkan otak kita untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, begitu dia 3 menit berikutnya kita taruh di kulit. Dia penetrasi masuk ke dalam sel kulit kita, dia masuk lagi ke dalam lagi untuk sel di dalam tubuh kita. Nah, itu di otak langsung perintahkan gitu. Mindfully thinking that kita berpikir mindful gitu ya, bahwa sebetulnya tubuh kita itu punya perintah dan kita tuh sebetulnya bisa memerintahkan tubuh kita untuk sehat gitu. Nah dengan cara seperti itu kita berbaik hati terhadap tubuh kita minta tolong sama nature ya secepat itu untuk sembuh sebetulnya. Ya kalau ini menggunakan aromaterapi ya, tapi sebetulnya manusia itu intinya ya harus regenerasi dan detoksifikasi dan jauh dari parasit atau bakteri yang buruk atau virus yang buruk aja. Dan gitu kita hidupnya sehat terus kok, nggak akan sakit sih sebetulnya. Iya, aku nggak pernah percaya soalnya manusia itu bisa menua. Oh gitu. Aku nggak percaya itu, nggak tahu kenapa gitu. Sebetulnya kita tuh nggak bakal tua, cuma kita itu selalu membunuh sel kita pelan-pelan dengan hal yang kita lakukan salah terhadap tubuh kita gitu. Oh gitu. Iya, contohnya kurang tidur. Contohnya makan kebanyakan gula, itu tadi gue mau minta gula. Contohnya kita self thoughts kayak pemikiran kita yang buruk gitu. Itu ngebunuh sel tubuh kita gitu. Stress itu bikin kita sel tubuh kita mati gitu. Karena pemikiran kita tuh nggak tahu sebetulnya mana itu kita yang omongin, mana kenyataan, mana yang dipikirin. When you feel, your heart membuat itu jadi kenyataan gitu. When you already think or feel, dar gitu jadi kenyataan. Setiap detiknya, setiap nafasmu, dar itu jadi kenyataan. Kalau kamu terus berpikiran kamu sial, dar itu jadi kenyataan.
Aku gendut, dar kamu jadi kenyataan. Aku jelek, dar itu jadi kenyataan. Ya sebetulnya ya untuk entahlah apa itu doa, manifestasi atau apapun itu afirmasi gitu. Ya buat aku ya just be nice to yourself. Just be nice to the world, just be nice to everything. So therefore everything's gonna be nice on you. Hidup itu adalah meditasi itu sendiri. Jadi ya kalau memang kita hidup secara mindfully gitu, mindfully means meditated gitu, meditate gitu. Secara kamu hidup mindfully, mengerjakan apapun, berdoa apapun, melakukan apapun itu pasti ke enhance semuanya dan pasti akan jadi semuanya. Oke. Tapi ya kan kita punya ini ya akal ya gitu, Iqra bismi rabbikal ladzi gitu ya. Di akal yang diberikan sama Tuhan itu kan sebenarnya tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita tahu loh sebetulnya bahwa merokok itu tidak baik. Kita tahu loh sebenarnya tidur di atas jam 10 itu tidak baik. Kita tahu sebenarnya kalau kita berbuat jahat itu akan menyakiti diri kita sendiri. Kita tahu sebenarnya. Nah itu kadang manusia kayak pura-pura nggak denger gitu kata hati gitu. The guts thinking gitu. The heart thinking, also the brain thinking gitu. Sebetulnya kita cukup mendengarkan itu semua. Karena perut kamu kotor. Kamu makan hal-hal buruk, kamu tidak pernah detox, banyak sekali parasit yang ada di dalam tubuh kamu yang berbicara sampai kamu tidak tahu itu suaranya siapa gitu. Atau kadang kamu terlalu abu-abu, terlalu puzzled gitu dalam kehidupan, makanya kamu pikir perasaan ingin dari kamu itu adalah ingin dari orang lain gitu. Kayak kamu pengen sesuatu gitu kan, pengen sesuatu. Tapi ternyata sebetulnya bukan pengenmu, tapi pengennya mamah kamu. Tapi pengennya papah kamu, tapi pengennya pacar kamu gitu. Kayak gue pengen kaya, padahal sebetulnya nggak pengen kaya, lu pengen happy aja. Yang pengen kaya siapa? Ternyata pacar kamu gitu. Nah, pacar kamu pengen kaya karena apa gitu? Ya bukan karena dia juga, karena temennya tajir yang lainnya gitu kan. Jadi emang ada agak lucu manusia gitu, nggak banyak mengenali dirinya. Itu sih yang aku selalu sarankan semua orang untuk belajar mengenali dirinya.